Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di pelajaran matematika kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat menentukan hasil pengurangan bilangan tanpa meminjam dan dengan teknik meminjam. Ini diambil dari buku ISPS halaman 10 sampai halaman 14. Perhatikan contoh pengurangan bilangan tanpa meminjam berikut. (6.754) dikurang 4.322. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama adalah kita susun dulu bilangan 6.754 dan 4.322 ke bawah sesuai nilai tempatnya seperti berikut. Satuannya sejajar dengan satuan, puluhannya sejajar dengan puluhannya, kemudian ratusannya sejajar dengan ratusannya, ribuannya sejajar dengan ribuannya. Setelah itu baru kita melakukan pengurangan mulai dari satuannya. 4 dikurang 2 hasilnya sama dengan 2. Setelah pengurangan satuannya, pengurangan puluhannya. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Ratusan dikurang ratusannya, yaitu 7 dikurang 3. 7 dikurang 3 hasilnya 4. Kemudian ribuannya, 6 dikurang 4 hasilnya 2. Jadi 6.754 dikurang 4.322 sama dengan 2.432. Perhatikan contoh yang kedua berikut, pengurangan bilangan dengan teknik meminjam. 6.745 dikurang 1.517. Bagaimana cara menyelesaikan yang pertama? Ya, kita susun terlebih dahulu bilangan 3.745 dengan bilangan 1.517 sesuai nilai tempatnya sejajar seperti berikut, yaitu satuan dengan satuannya sejajar, puluhan dengan puluhannya sejajar, kemudian ratusan dengan ratusan sejajar, kemudian ribuan dengan ribuannya sejajar. Baru kita melakukan pengurangan mulai dari satuannya. 5 dikurang 7 itu tidak bisa karena 5 lebih kecil daripada 7. Jadi kalau tidak bisa, kita tulis dulu 5-nya di atas. Nah, baru kita meminjam pada puluhannya, yaitu pada 4. Pinjam 1 pada puluhannya berarti sisa 3. Kemudian satuannya 5, tadi meminjam 10 berarti menjadi 15. Nah, seperti ini. Sekarang satuannya menjadi 15 dikurang 7. 15 dikurang 7 hasilnya 8. Nah, baru kita kurangi ribuannya, puluhannya, yaitu 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Kemudian kita kurangi ratusannya, 7 dikurang 5 hasilnya 7 dikurang 5 hasilnya 2. Kemudian ribuannya, kita kurangi ribuannya, 3 dikurang 1 hasilnya 2. Jadi 3.745 dikurang 1.517 adalah 2.228. Contoh pengurangan bilangan dengan teknik meminjam yang ketiga. 7.524 dikurang 4.673.
penyelesaiannya, kita tulis terlebih dahulu bilangan 7.524 dengan 4.673 sesuai nilai tempatnya. Baru kita lakukan pengurangan mulai dari satuannya, yaitu 4 dikurang 3 hasilnya 1. 2 dikurang 7 tidak bisa karena 2 lebih kecil daripada 7. Jadi kita pinjam pada ratusannya, yaitu 5. Ini tadi tidak bisa, 2 tidak bisa dikurangi 7, kita tulis 2-nya di atas. Kemudian kita cari pinjaman di ratusannya, yaitu 5. Pinjam 1 berarti sisa 4. Kemudian ini menjadi 12. Sekarang puluhannya sudah menjadi 12. Sekarang 12 dikurang 7 itu hasilnya 5. Nah, selanjutnya baru kita kurangi ratusannya. 4 dikurang 6 itu tidak bisa karena 4 lebih kecil daripada 6. Jadi tidak bisa ya, kita tulis 4-nya di atas. Kemudian kita cari pinjaman di ribuannya. Pinjam 1 di ribuan berarti sisa 6 ribuannya. Kemudian ini ratusannya menjadi 14. Sekarang 14 dikurang 6 hasilnya 8. Kemudian baru kita kurangi ribuannya. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi 7.524 dikurang 4.673 adalah 2.850. Oke. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini apakah sudah paham? Ya, Bapak yakin anak-anak sudah paham ya. Selanjutnya, perhatikan contoh menyelesaikan masalah sehari-hari atau soal cerita yang berkaitan dengan pengurangan. Toko Beras Makmur memiliki persediaan 8.946 kg beras. Sebanyak 4.732 kg beras dijual ke pembeli. Berapa kilogram sisa beras yang ada di toko tersebut? Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tulis diketahui dari soal itu. Yang pertama adalah persediaan beras yang ada di toko. Kemudian diketahui yang kedua adalah beras yang dijual ke pembeli. Beras yang terjual ke pembeli. Kemudian baru kita lihat apa sih yang ditanya dari soal. Yang ditanya adalah sisa beras yang ada di toko tersebut. Nah, berarti kalau ditanyakan sisa, berarti persediaannya kita kurangi dengan beras yang terjual. Artinya cara menyelesaikan soal cerita ini dikurangi. Maka kita tulis susun ke bawah bilangan 4.946 seperti berikut. 8.946 dikurang 4.732. Kita kurangi mulai dari satuannya, yaitu 6 dikurang 2 hasilnya 4. 4 dikurang 3 hasilnya 1. 9 dikurang 7 hasilnya 2. 8 dikurang 4 hasilnya 4. Jadi 8.946 dikurang 4.732 adalah 4.214. Nah, baru kita tulis setelah dikerjakan, baru kita tulis jadi. Jadi sisa beras yang ada di toko adalah 4.214 kg.
Belajar matematika asik dan menyenangkan, bukan? Oke, perhatikan contoh menyelesaikan soal cerita yang kedua. Tinggi badan Rani adalah 1425 mm. Tinggi badan Bella adalah 1253 mm. Berapa selisih tinggi badan Rani dan Bella? Nah, pertama, strategi kita atau cara kita menyelesaikan soal cerita adalah tulis dulu apa sih yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal adalah tinggi badan Rani adalah 1425. Kemudian tinggi badan Bella 1253. Nah, baru kita lihat apa sih yang ditanya dari soal? Selisih. Kalau selisih itu artinya dikurang. Artinya apa yang dikurang? Tinggi badan Rani dikurangi tinggi badan Bella. Nah, selanjutnya kita tulis 1425 dan 1253 sejajar sesuai nilai tempatnya seperti berikut. Selanjutnya baru kita kurangi bilangannya mulai dari satuannya. 5 dikurang 3 hasilnya 2. 2 dikurang 5 tidak bisa, karena 2 lebih kecil daripada 5. Kita tulis 2-nya di atas. Kemudian kita pinjam di ratusannya atau angka yang di depannya, yaitu 4. Pinjam 1 pada 4 berarti sisa 3. Kemudian tadi 2 menjadi 12. Nah, sekarang 12 dikurang 5 sudah bisa, karena 12 lebih besar daripada 5. 12 dikurang 5 hasilnya adalah 7. Selanjutnya kita kurangi ratusannya, yaitu 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Selanjutnya kita kurangi ribuannya. 1 dikurang 1 hasilnya 0 atau habis ya. Nah, jadi 1425 dikurang 1253 adalah 172. Nah, kita buat jadinya. Jadi kita buat jadinya ya. Jadi selisih tinggi badan Rani dan Bella adalah 172 mm. Nah, ini kata-katanya salah ya. Jadi selisih tinggi badan Rani dan Bella adalah 172 mm. Seperti itu kalimat jadinya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini dengan baik. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan saat pertemuan di aplikasi